Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan memasuki materi matematika, yaitu penjumlahan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Di sini sudah Bu Alim kasih contoh ya. Kita akan mengerjakan. Di sini ada dua cara. Yang pertama, sekarang kita kerjakan dengan cara yang pertama ya. Di situ ada negatif 5 ditambah dengan positif 5. Jadi caranya yaitu kita tulis di situ negatif 5, berarti negatifnya berjumlah 5 ya. Kita tulis di sampingnya ada 5 negatif, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ditambah positif 5. Berarti kita tulis di situ nanti positif ya. Lambang positif itu jumlahnya ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya bagaimana caranya? Ya, selanjutnya kita silang atau kita kurang, yaitu antara negatif dan positif itu adalah sama ya. Jadi itu yang sama kita silang. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sama-sama ya itu nilainya. Semua disilang, kemudian sudah tidak ada yang negatif atau positif. Berarti hasilnya adalah 0. Karena tidak ada sisa ya. Selanjutnya adalah nomor 2, negatif 9 ditambah 4. Atau negatif 9 ditambah positif 4. Kita tulis negatifnya 9 jumlahnya ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ditambah positif 4. Di bawahnya negatif ya, kita tulis positif. Berjumlah berapa? 4 buah. Ya, kita tulis 1, 2, 3, 4. Nah, oke. Sekarang kita silang. 1 ya, itu ingat ya, silangnya sama ya, negatif dan positif. 2, 3, 4. Nah, itu kenapa nggak disilang? Itu karena di bawahnya tidak ada positifnya. Jadi yang sama ya, yang disilang. Ada berapa sisanya? Ada 5. Jadi di situ hasilnya adalah negatif. Jumlah negatifnya ada 5, negatif 5 gitu ya. Ya, jumlahnya ada 5. Yang selanjutnya adalah soal nomor 3. Positif 9 ditambah negatif 6. Kita tulis positifnya ada 9 ya. Kemudian ditambah negatif 6. Berarti negatifnya itu berjumlah 6. Kita tulis di bawahnya positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang kita coret. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yap. Akhirnya sudah ketemu ya. Di situ ada sisa positifnya 3. Berarti bisa kita tulis langsung yaitu 3 gitu ya. Karena sisanya adalah 3 yaitu positifnya. Sampai sini anak-anak paham ya? Itu hasil akhirnya yaitu 3. Selanjutnya adalah soal yang nomor 4. Negatif 4 ditambah negatif 3. Bagaimana ini? Ada negatif dan negatif. Kita tulis dulu negatif 4, kemudian ditambah negatif 3. Berarti kita tulis di sebawahnya atau di sampingnya? Ya, kita tulis di sampingnya ditambah 3 ya. Nah, berarti jumlahnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 negatif ya. Berarti hasilnya di situ adalah negatif 7. Sampai sini anak-anak paham? Ini adalah cara
yang pertama ya. Jadi ada dua cara. Ini cara yang pertama. Kemudian bisa kita ambil kesimpulan, yaitu dari semua yang sudah kita kerjakan tadi ya. Kesimpulan di sini harus kalian hafalkan. Jadi kunci dari penjumlahan bilangan bulat, yaitu jika tandanya itu positif atau negatif, itu adalah mengikuti angka terbesar. Kita lihat ya, ada negatif 9, ada 4. Jadi antara 9 dan 4 itu adalah lebih besar 9. Makanya di situ hasilnya adalah negatif 5 karena 9 itu adalah negatif. Ada juga 9 ditambah negatif 6. Itu karena 9 dan 6 lebih besar 9, maka hasilnya adalah positif 3. Jadi hasilnya positif ya. Jadi mengikuti angka terbesar. Yang kedua, kurangkan bilangan terbesar dan terkecil. Jadi caranya yaitu seperti contoh nomor 2 itu ya, 9 dan 4 itu dikurangkan ya. 9 dikurangi 4 hasilnya adalah 5. 9 dikurangi 6 itu hasilnya adalah 3. Begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah jika tandanya sama maka dijumlahkan. Seperti contoh nomor 4, negatif 4 dan negatif 3 itu sama-sama negatif ya. Jadi nanti hasilnya pasti negatif. Dan dijumlahkan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Yaitu hasilnya negatif 7. Begitu ya anak-anak. Sekarang kita masuk ke cara yang kedua. Ingat masih memakai kunci ya. Ada negatif 48 ditambah 21. Kita pakai kunci yang pertama, yaitu ingat ya, kuncinya harus dihafalkan. Tanda positif atau negatif mengikuti angka terbesar. Ada yang sudah tahu bagaimana ini? Hasilnya itu nanti kira-kira positif atau negatif? Ya, tanda positif atau negatif mengikuti angka terbesar. Angka 48 dan 21 itu yang terbesar adalah 48. Maka nanti hasilnya adalah negatif ya. Tanda positif atau negatif mengikuti angka terbesar. Itu ya. Nah, 48 itu adalah tandanya negatif. Berarti nanti hasilnya di situ adalah negatif. Oke. Kita tulis dulu negatif. Selanjutnya, pakai kunci yang kedua. Kurangkan bilangan terbesar dan terkecil. Terbesarnya 48, kemudian dikurangi 21. Hasilnya adalah 27. Jadi hasilnya min 27. Yang nomor 2, 96 ditambah negatif 32. Kunci pertama, tanda positif atau negatif mengikuti angka terbesar. 96 adalah angka terbesar, jadi hasilnya adalah positif. Jika hasilnya positif, maka tidak perlu ditulis positif. Langsung nanti kita tulis angka ya. Yang kedua, kurangkan bilangan terbesar dan terkecil. 96 dikurangi 32 hasilnya 64. Jadi positif 64 ya. Positifnya tidak perlu ditulis. Nomor 3, negatif 65 ditambah negatif 32. Ini masuk kunci yang ketiga. Jika tandanya sama, maka dijumlahkan, yaitu negatif hasilnya pasti ya. 65 ditambah 32 hasilnya adalah dijumlahkan ya. Jadi hasilnya adalah berapa? 65 tambah 32 97. Selanjutnya nomor 4, 57 ditambah negatif 14. Kita lihat tanda positif atau negatif mengikuti angka terbesar ya. Jadi positif hasilnya dan kita kurangkan bilangan terbesar dan terkecil, hasilnya adalah positif 43. Mungkin cukup sekian dari Bu Alwi. Jika ada pertanyaan atau tidak paham, silahkan ditanyakan. Terima kasih, tetap jaga kesehatan.
dan semangat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.